Kembali lagi dengan saya, Reza, Kepala Kantor Basarnas Kupang. Dalam kesempatan ini kami berkunjung ke kantor Markas Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut 7, Lantamal 7 Kupang. Saat ini kami diterima langsung oleh dan Lantamal 7, Bapak Laksamana Pertama I Gusti Kompiang. Dalam kesempatan ini kita akan berdiskusi ringan terkait dengan sinergitas antara Lantamal 7 dengan Basarnas Kupang, hingga teman-teman bisa juga mendapatkan informasi terkait bagaimana sih sinergitas antara Lantamal dengan Basarnas, kemudian kegiatan operasi SAR apa saja yang bisa dilaksanakan. Dan mungkin ada informasi-informasi tambahan yang nanti akan disampaikan oleh Komandan. Dalam kesempatan ini saya perkenalkan Pak Laksamana Pertama I Gusti Kompiang. Silakan disapa Bapak. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Pak Presiden atas kunjungannya ke Pangkalan Lantamal 7. Dalam hal ini kita sebagai Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Kupang, tentunya saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa tugas pokok kita adalah selalu memberikan dukungan logistik, dukungan operasi terhadap satuan-satuan operasi, baik itu dari operasi TNI, kemudian operasi dari kementerian lembaga yang lain, dan operasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kalau mau petugas suatu dukungan pasti kita komunikasi. Kemudian di samping itu juga kita mempunyai satuan-satuan yang ada, salah satunya satuan kapal patroli yang di bawah Lantamal 7. Ini tentunya yang melaksanakan pengamanan laut terbatas di wilayah Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain juga kita bisa berkoordinasi dan melaksanakan operasi bantuan, dalam hal ini operasi yang OMSP yang selain perang. Dalam hal ini kita bisa juga melaksanakan operasi-operasi penyelamatan kejadian-kejadian yang ada di perairan Nusa Tenggara Timur. Tentunya kita akan selalu bekerja sama dengan instansi-instansi komponen lain yang berada di Nusa Tenggara Timur, salah satunya dalam hal ini Basarnas yang memiliki domain untuk melaksanakan penyelamatan bencana, baik itu bencana di laut, kecelakaan laut, maupun bencana alam di darat. Ini selalu kita koordinasi dan kita sampai saat ini terjalin dengan baik, dan kita sudah melaksanakan kegiatan. Salah satunya kemarin ada kejadian ada kapal penumpang yang tidak salah sebulan yang lalu. Ya, sebulan yang lalu di Atambua. Atapuku itu ada kapal yang mengalami musibah mati mesin, kerusakan mesin, dan membutuhkan waktu yang lama untuk perbaikan, sehingga membutuhkan evakuasi penumpangnya. Sehingga dalam waktu cepat koordinasinya kita mungkin menerima dari kru ABK kapal yang mengalami musibah Pulau Bamora, kemudian dia menghubungi salah satu posal kami yang terdekat di Atambua,
sehingga dengan sarana patroli yang ada di sana segera mencari, melacak posisi dari kapal Flomamora yang mengalami kerusakan mesin. Dalam waktu kira-kira 1 jam kita sudah bisa menemukan dan langsung kita melaksanakan evakuasi terhadap penumpang yang ada sejumlah 18 penumpangnya. Kita evakuasi bawa ke pelabuhan terdekat, dalam hal ini ke pelabuhan di Sika. Kita amankan, kemudian selanjutnya kapal tersebut setelah penumpangnya diamankan dengan selamat semua dan kondisinya sehat semua, kita kembalikan ke rumah masing-masing. Kemudian kapal Flomamora ini melanjutkan untuk melaksanakan perbaikan. Ini salah satu studi kasus. Walaupun kita belum ada istilahnya Basarnas menemukan duluan, menerima informasi duluan, kita yang menerima informasi duluan, kita pasti akan bergerak dulu, baru setelah itu kita informasikan ke instansi lain, dalam hal ini Basarnas. Sehingga banyak kejadian-kejadian itu yang kita langsung ambil action dulu, selama kita mendapatkan info lebih dulu, kita laksanakan eksekusi di lapangan, habis itu baru kita sampaikan, koordinasikan dengan satuan-satuan institusi lain yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, hal-hal ini yang kita lebih mengutamakan ambil aksi dulu, setelah itu baru kita koordinasikan. Dan tentunya harapan saya ke depan koordinasi ini harus lebih ketat lagi, lebih kuat lagi. Kita akan perlu melaksanakan latihan-latihan gabungan bersama Basarnas, bersama institusi maritim yang ada di sini semua. Kita melaksanakan latihan SAR gabungan bersama-sama untuk menindaklanjuti studi kasus yang terjadi ke depan, tentunya dengan koordinasi lebih baik, kemudian koda lebih baik, kemudian penanganan bisa lebih cepat. Ini harapan kita ke depan dengan Pak Frans ya. Jadi mungkin ke depannya itu nanti dalam suatu event latihan internal kita maupun dari Basarnas, latihan dari kita juga Lantamal, kita akan menggandeng melaksanakan latihan operasi bersama, latihan penyelamatan bersama, baik itu laut, darat dan udara, supaya kita lebih kodalnya lebih baik, perencanaannya juga lebih baik. Mungkin itu saja harapan. Terkait dengan beragam support yang sudah diberikan oleh Lantamal, yang kemarin saya izin dari Pak Deok untuk membuatkan surat penghargaan khusus yang kita angkat untuk kasusnya yang KMKC 25 kemarin, yang bulan Juli. Karena kan kemarin dengan bantuan, termasuk juga dari informasi yang kami terima, termasuk juga alurnya yang diturunkan. Yang kalau manajemen tentunya kalau antara pelaksanaan SAR internal dengan SAR yang gabungan itu, saya kira manajemen sedikit agak berbeda. Kenapa? Karena kalau SAR gabungan itu tentunya dengan dibandingkan dengan yang internal, ini akan kodalnya pasti akan berbeda. Dari duduk bersama kita menentukan visi misi dan itu sudah kita sepakati konsisten. Kita harus konsisten dengan itu. Tidak usah melihat si A, si B, si C dari mana. Yang penting visi misi kita untuk menyelamatkan umat manusia. Sisi kemanusiaan yang kita kedepankan, kemudian demi masyarakat dan bangsa kita. Tidak usah terlalu ini, mungkin kita saya kira dari kesepakatan visi misi itu baru kita susun suatu organisasi
yang itu kita juga sepakati. Nah, kalau misalnya sudah terbentuk suatu organisasi dan kita sepakati, mari kita itu laksanakan. Hilangkan semua itu, ini tugas saya, ini tugas itu. Kira kan itu ya. Memang sering terjadi seperti itu dalam kegiatan apapun. Tapi kalau memang kita tidak diawali dengan duduk bersama, kesepakatan bersama, kita sepakati visi misinya, organisasi yang kita sepakati, saya kira yang penting itu ya tadi Pak Riser sampaikan ya betul. Memang yang kita angkat utamakan itu adalah keselamatan dari umat manusia. Itu yang kita utamakan. Kalau dari pengamanan, dari aspek istilahnya SAR ya, laksanakan pertolongan pada kecelakaan di laut, di darat, di udara. Sudah nggak zamannya lagi sekarang kita menunjukkan wah saya paling bisa enggak. Ya, jadi kita harus tugas bersama untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan yang lebih tinggi. Ya. Oke, ini adalah bincang-bincang yang ringan, namun menurut saya ini sangat istilahnya isinya daging semua. Mudah-mudahan dari teman-teman sahabat rescue bisa mendapatkan informasi tambahan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Danlan Tamal tadi, dan ini bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan apa itu lantamal dan bagaimana peran lantamal di dalam mendukung kegiatan operasi SAR. Teman-teman semua, saat ini saya sedang memegang program penghargaan yang kami dedikasikan kepada Lantamal 7 atas sinergitas yang sudah terjalin selama ini. Semoga apresiasi ini semakin meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan juga apresiasi dari masing-masing satuan terhadap upaya-upaya yang sudah kita laksanakan demi nilai luhur kemanusiaan. Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak, mohon diterima. Terima kasih Pak Riser. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya